Kalau ngomongin soal leadership kan selalu ada diskusi soal technical apa soft skill sih yang penting untuk jadi leader. Dalam banyak kasus pergantian manajemen tuh kan selalu ada aja kusuk-kusuk di belakang. Ini bos kita kayak apa? Misalnya kalau dia CMO gitu ya, wah tapi dia nggak punya pengalaman marketing, atau dia chief product officer tapi backgroundnya finance bukan produk, itu seolah-olah nggak bisa gitu. Nah seringkali ini dianggap hal sepele gitu, tapi ternyata ini juga bisa jadi gede gitu, termasuk bikin gonjang-ganjing di tim. Selalu ada omongan, bosku tuh nyebelin banget ya, tahu sih emang dia lebih jago gitu kan dan lebih pengalaman dari kita, tapi susah banget diajak kerja bareng, terutama keluar buat orang-orang yang technical skillnya kuat. Tuh bisa juga, bos gue nggak ngerti apa-apa nih, semuanya gue yang kerjain, dia nggak ngerti, tinggal nyuruh-nyuruh aja. Kalau kayak gitu mah gitu, mendingan gue yang jadi bosnya aja gitu ya. Hal-hal kayak gitu juga sering terjadi, terutama ini buat orang-orang yang nggak punya technical skill lalu dapat authority untuk jadi leader. Atau bahkan lebih parah lagi gitu, ada yang bilang udah bos gue nggak ngerti apa-apa soal bidangnya gitu kan, nyebelin banget gitu, ngatur-ngatur seolah-olah dia paling ngerti, dikasih tahu nggak mau denger, begitu udah ujung-ujungnya dicoba terus salah, terus habis itu dia ujung-ujungnya nyalain kita gitu. Nah selalu ada aja yang bereaksi negatif, baik ketika seorang leader itu punya technical skill, terus habis itu bisa aja nggak mau dengerin karena dia ngerti, terus habis itu anak buahnya juga aduh susah mau debat sama dia lebih ngerti, dia lebih pengalaman. Tapi ada juga orang-orang yang naik ke atas nggak punya technical skill di bidang tersebut, terus habis itu juga jadi masalah juga, dibilang nggak ngerti lah, dibilang susah banget dijelasin. Ini penting banget, termasuk juga dari sisi leadernya. Nggak jarang terus habis itu pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang dilontarkan itu sesuatu yang aduh ini kan basic banget ya, kok gue bisa punya bos tapi nggak ngerti hal kayak gini sih gitu. Misal contoh ya, kalau ngomongin marketing terus bilang nih kita running digital marketing nih materinya harus ganti tiap hari supaya selalu fresh gitu, soalnya kalau nggak tiap hari nanti kita nggak fresh. Padahal ya secara basicnya digital marketing satu hari belum cukup mesinnya untuk belajar untuk bisa optimize performance ini. Jadi kalau ganti tiap hari tuh akhirnya nggak dapet apa-apa. Dan hal-hal kayak gini yang pada akhirnya bikin politik itu juga berkembang biak, karena politik di kantor itu kan kebanyakan terjadi karena ada aja orang-orang yang nggak capable melakukan pekerjaannya, sehingga dia berusaha untuk cari-cari cara supaya bisa naik, termasuk yaitu dia nego kanan kiri, terus cari muka, cari trik-trik politik yang membuat dia posisinya jadi aman. Dan itu yang berbahaya, terutama ketika ini bidang-bidangnya bidang-bidang teknis, teknologi, engineer, marketing. Ini kan bidang-bidang yang amat sangat teknis, yang kemampuan teknikal seringkali memang wajib dimiliki walaupun nggak harus paling pengalaman. Tapi selalu ada juga kubu yang beranggapan technical skill ini nggak wajib gitu. Ini tugasnya leader untuk mimpin, bukan untuk ngerjain kerjaan teknis. Jadi biarin aja dia jadi bos untuk bikin tim bawahnya itu bisa perform. Bukannya nggak ada contoh leader yang nggak punya technical skill di bidangnya tapi sukses. Pak BGS ya, Pak Budi Gunadi gitu ya, Menteri Kesehatan sekarang. Dia nggak punya pengalaman di bidang kesehatan, dia banker, pegang departemen teknis, departemen kesehatan, malah punya gebrakan luar biasa. Bisa kita bilang dalam beberapa puluh tahun terakhir gitu ya, Menteri Kesehatan yang mungkin gebrakannya paling kerasa buat saya setidaknya itu Pak BGS. Ada kasus-kasus mendasar yang diberesin, masalah izin dokter, masalah izin praktek. Kita bahas nih keuntungannya untuk leader punya technical skill tuh apa. Sekaligus ini juga jadi kekurangannya buat yang nggak punya technical skill. Yang pertama, ketika leader itu punya technical skill, dia bisa punya visi. Ini bisa dibawa kemana sih? Karena dia tahu apa yang possible, apa yang enggak. Karena dia tahu secara teknis, oh ini possible, oh ini enggak. Suka nggak suka, leader seperti ini bisa lebih mudah untuk dapat buy-in terhadap visinya ini tadi. Karena dia bisa ngelihat lebih jauh karena dia udah punya pengalaman, dia punya kemampuan teknis. Kan kalau kita balik lagi, kalau ngelihat visi, definisi visi ini kan lihat sesuatu yang orang lain belum lihat. Kalau orang lain udah lihat, itu bukan visi, itu ya semua orang juga udah tahu gitu. Nah ini cuma bisa dilakukan ketika orangnya itu tadi entah punya pengalaman yang lebih panjang dibanding yang lain, entah punya technical skill yang kuat, atau memang intelijensinya jelas-jelas bagus. Hal ini membuat mereka punya modal untuk dapat respect karena dia ahlinya di sini, bos gue paling jago. Kalau kita mau join satu company kan kita lihat dong bosnya siapa nih, apakah bos gue ini orang yang gue bisa belajar, walaupun belajar itu nggak selalu technical, tapi di level-level tertentu yang kita lihat adalah ini dia jagonya di bidang ini nih, gue pengen belajar dari dia, makanya gue pengen kerja bareng sama dia. Ditambah lagi ketika dia ngerti technical, dia gampang banget untuk turun tangan untuk ikut bantuin, seolah-olah terus habis itu tuh lihat tuh bos gue mau turun tangan, padahal dia turun tangan karena apa? Karena dia ngerti. Kalau dia nggak ngerti mau turun tangannya juga ya terbatas banget ya. Itu keuntungannya kalau kita punya technical skill. Kalau kita nggak punya technical skill, apa terus habis itu kita nggak ada keuntungan? Enggak, banyak juga keuntungannya. Sekaligus ini kekurangannya buat mereka yang punya technical skill, yaitu fresh view. Seringkali kita kerjain sesuatu, kalau udah kelamaan terus habis itu kita jadi bias. Padahal justru karena cara nyelesainnya gitu-gitu aja, maka hasilnya juga gitu-gitu aja. Jadi kita nggak bisa nuntut atau berharap hasilnya akan berbeda ketika cara ngerjainnya begitu.
ketika cara pikirnya begitu. Termasuk itu tadi gitu, Pak BG masuk ke Departemen Kesehatan jadi Menteri Kesehatan, terus bisa ngerombak sesuatu karena dia punya perspektif yang masih fresh, masih clear. Dia tidak berasal dari masalah itu tadi, kan masalahnya kan di dalam itu juga gitu. Jadi kalau dia di dalam itu gitu yang memang digroom dari sana, mungkin dia juga tuh habis itu nggak punya fresh perspektif. Ada istilah namanya Maslow Hammer. Intinya adalah kalau orang jago marketing gitu, maka segala masalah berusaha diselesaikan dengan cara marketing. Ketika orang jago engineer, maka segala sesuatunya diselesaikan secara hal-hal teknis engineer. Begitu juga orang finance gitu. Kalau orang jago finance, maka segala sesuatu seringkali diselesaikan dengan cara atau mindset finance. Nah, itu namanya Maslow Hammer bias gitu. Dan itu yang seringkali menjebak, walaupun juga bisa bermanfaat, tapi itu juga bisa menjebak karena kalau ada masalah yang udah lama dan terus-terusan terjadi gitu terus gak selesai-selesai, jangan-jangan itu dia karena cara menyelesaikannya itu lagi. Yang kedua ada yang namanya status quo bias gitu. Jadi itu sebagian besar orang punya. Ini kan kecenderungan untuk kita ikutan apa yang udah common aja. Oh, yang biasanya begini ya udah kita selesainya begini. Kan suka ada joke ya kalau orang buka pintu gitu, buka pintunya didorong gitu, kok nggak kebuka-buka karena kita biasa buka pintu kalau nggak didorong ditarik, ternyata digeser. Pintu geser kan nggak begitu common. Jadi itu juga sama karena kebiasaannya begitu, terus habis itu akhirnya jadi masalah. Nah, gimana pertanyaan selanjutnya adalah gimana dengan segala plus dan minusnya punya technical skill atau tidak punya technical skill, tapi sebenarnya lepas dari itu apa sih yang harus dimiliki leader sehingga walaupun dia punya kekurangan, baik dia punya technical skill ataupun tidak, karena dua-duanya punya kekurangan ya, apa aja sih yang sebenarnya baiknya dimiliki leader sehingga hal-hal kekurangan tadi itu bisa ketutup. Yang pertama itu humility. Ini adalah tentang punya rasa kesadaran diri, punya rasa malu bahwa kita nih bisa aja salah. Bahkan ketika kita paling pengalaman, bahkan ketika technical skill kita paling kuat. Selalu ada aja ilmu yang lebih update, market yang udah berubah, trennya udah berubah, situasinya berubah, konteksnya berubah, dan itu bikin kita pengalaman dan technical skill yang kita udah tahu sebelum-sebelumnya bisa aja tuh habis itu jadi nggak kepake lagi. Apalagi kalau kita nggak punya technical skill gitu, jangan pede-pede amat. Kalau udah nggak punya technical skill terus nggak punya humility, pede, dia udah ngomong paling kenceng, nggak pernah dengerin anak buah, nggak pernah nanya ke anak buah yang lebih pengalaman di bidang itu, lu tuh biasanya gimana sih ini nggak pernah kayak gitu. Maka terus habis itu ya repot. Hati-hati dengan berbagai macam bias tadi gitu. Ada yang namanya conformity bias. Jadi kecenderungan kita untuk mengambil argumen-argumen atau hal-hal yang sejalan dengan keyakinan kita. Jadi kalau kita udah yakin, oh yang benar tuh begini, lepas dari ini benar apa enggak, terus habis itu kita cari referensi kan, kenapa ini benar, dan yang akan kita pertimbangkan adalah hal-hal yang akan mendukung keyakinan kita, dan itu bahaya banget. Belum lagi availability bias, ini kan sering banget ya kalau kita diskusi, iya tuh tetangga gue tuh sekarang juga udah pada pindah tuh, udah nggak main smartphone lagi, sekarang mainnya tablet misalnya. Apakah tetangganya represent the population? Belum tentu gitu. Jadi kita mengambil contoh itu gara-gara itu available aja. Masalahnya adalah ketika kita udah kena bias itu, conformity, terus abis itu availability, terus kan kita ngotot. Ketika udah ngotot, kalau malu salah, makanya terus habis itu ketika salah malu, terus habis itu mendorong kita untuk makin ngotot lagi, untuk cari pembenaran macam-macam lagi, dan akhirnya kita makin berbahaya. That's why makanya untuk leader tuh baik dia punya atau nggak punya, humility itu penting. Dan salah satu indikatornya adalah dia ngotot apa enggak. Beda ngotot sama dia yakin ya. Yakin sama ngotot itu berbeda. Kalau yakin itu oh dia yakin, tapi kalau ngotot itu memaksakan kehendak. Yang kedua adalah open minded. Kalau orang udah punya humility, ini jadi gampang. Modal dasarnya open minded itu adalah humility. Open minded itu kan sikap bahwa berpikir bahwa oh ada hal yang benar di luar keyakinan saya, kan gitu ya. Itu akhirnya terbuka. Itu bisa terjadi ketika kita punya humility. Gak ada orang open minded yang tidak punya humility. That's why makanya humility dulu, abis itu open minded. Intinya terbuka sama berbagai macam kemungkinan, termasuk kemungkinan bahwa kita bisa aja salah, dan kemungkinan bahwa ada tim kita yang lebih pintar, lebih benar. Permasalahannya nggak sedikit leader yang aku open minded tapi enggak di company, apalagi leader bikin company culture, company value, oh kita open minded, terus ketika kita nulis open minded nggak berarti tuh habis itu kita open minded. Cara ngeliatnya ada lihat gejalanya, sama kayak orang sakit lihat gejalanya gitu. Kalau dibilang saya flu nih tapi udah sembuh kok, tapi suaranya bindang, hidung masih meler gitu, terus habis itu siapa yang percaya flu-nya udah sembuh kan gitu. Nah, open minded juga dilihat gejalanya apa. Gejala pertama adalah dia mau dengerin apa enggak. Orang open minded itu pasti mau dengerin. Kalau dia nggak mau dengerin, jangan percaya dia open minded. Yang kedua adalah apakah dia motong omongan apa enggak. Kalau kerjaannya udah motong omongan terus, jangan percaya bahwa dia open minded. Kalau motong omongan sesekali ya karena ini tanggung nih, gue udah kesebut nih gitu ya, gue selesaiin dulu, tapi biasanya abis itu oke, lu tadi mau ngomong apa, coba lanjutin kan gitu ya. Kalau ini nggak, udah motong terus habis itu udah bodo amat sama yang tadi, jadi nggak peduli. Motong omongan ini kan sebenarnya bukti bahwa dia hanya mengkonfirmasi, dia bertanya, ketika dia bertanya dia hanya mau mengkonfirmasi apa yang ada di kepalanya. Jadi bukan gara-gara dia mau dengerin gitu, tapi ketika dia nanya bukan dia mau ngerti jawabannya apa, tapi dia udah punya nih, kalau gua tanya ini dia jawabannya itu, dan begitu dia tanya dia baru ngomong sedikit aja udah, kalau dia menyimpang langsung dipotong. Ketika dia nggak menyimpang, ketika arahnya udah seperti ekspektasi dia maka bilang oh tuh kan bener kan gue bilang juga apa, dan gak ada gunanya di debat gitu ya. Apalagi kalau udah kalah pangkat ya udahlah. Jalan yang ketiga adalah judgmental dan tendensius. Pertanyaan yang dilempar
dilemparin oleh orang-orang seperti ini adalah selalu membuktiin bahwa orang lain tuh salah, tapi nggak ngebawa ke solusi. Jadi it's okay untuk cari salah, tapi apakah kita untuk move on ke solusi apa enggak? Bahkan seringkali leader-leader semacam ini ngabisin waktu untuk ngomongin kesalahan ketimbang ngomongin solusi. Kesalahannya 1,5 jam, solusinya 15 menit. Ini ngebuktiin tim member salah itu adalah sebagai salah satu strateginya mereka untuk dalam tanda kutip mengintimidasi supaya argumen selanjutnya lu ikut gue udah buktiin mati-matian bahwa lu salah dan lu tahu sendiri. Gejala yang selanjutnya adalah nggak sensibel. Waktu kita debat gitu, diskusi ya, fokusnya tuh ini idenya siapa sih? Idenya dia kah? Idenya gue kah? Idenya dia kah? Apakah ini orang yang paling berpengalaman dan ataukah ini orang yang sepihak sama gue apa enggak? Ketimbang ngelihat bahwa ini make sense nih atau ini nggak make sense. Tapi hati-hati ya, balik lagi, make sense itu juga bisa subjektif. Dia bilang aja ini nggak make sense ya, menurut gue nggak make sense ya, iya, tapi bisa aja itu kelihatan nggak make sense karena dia nggak mau ngebuka itu tadi, nggak open minded. Gejala yang ketiga itu adalah empowerment. Ketika humility-nya ada, terus habis itu open minded-nya ada, empowerment-nya harusnya jalan. Penting banget bahwa leader itu it's not about power tapi empowerment. Jadi agak beda. Kalau power itu gue yang pegang, kalau empowerment gue mendistribusikan power gue ke lu supaya lu bisa ikutan naik kan, kasarnya gitu ya. Dan harus diingat empowerment itu bukan lepas tangan, tapi kasih kesempatan tim kita untuk punya kontrol lebih, bukan kontrol absolut. Kalau kontrol absolut itu risikonya bisa aja mereka bilang, aduh leader gue gabut gitu, semuanya gue yang kerjain, dia tahu beres doang gitu, gue nggak ditongkrong. Ini yang bikin tim happy sebenarnya, empowerment ini gitu ya. Regardless leadernya ngerti teknikal apa enggak, kalau ngerti enak banget nih bos gue, dia lebih jago dari gue tapi dia kasih kesempatan gue untuk jalanin cara gue dengan didampingin. Bahkan ketika dia tahu gue salah pun ditungguin, dibiarin aja supaya gue juga belajar dari sana gitu. Kalau bosnya nggak ngerti, wah enak banget nih bos gue gitu ya, dia tahu apa yang dia ngerti dan apa yang dia enggak, lalu dia percayain ke gue apa yang emang gue ngerti, tapi dia juga dampingin gitu ya. Jadi masih bisa masih ditemenin dan dia nggak malu ngaku bahwa dia juga nggak ngerti. Dia bilang, lu tuh lebih ngerti dari gue hal ini, makanya yuk gue dengerin lu deh, yuk menurut lu caranya gimana. Terus habis itu di challenge dari sisi apakah ini make sense apa enggak, risikonya apa kalau semua ini nggak ada ketika leader itu terus habis itu nggak punya technical skill, nggak punya soft skillnya juga gitu-gitu aja. Nah terus tadi humility-nya nggak ada, empowerment-nya nggak ada, open minded-nya nggak ada gitu. Mau punya atau nggak punya technical skill, akhirnya tetap aja nggak enak. So kesimpulannya ini bukan masalah technical skill atau enggak untuk jadi leader gitu, tapi masalahnya apakah mereka bisa menempatkan diri di situasi yang sesuai dengan konteks di mana timnya itu bisa berbeda-beda. Bisa orang yang jangan-jangan lebih kuat technical skillnya, jangan-jangan orang yang lebih pengalaman, atau bukan. Leader itu kan tentang nempatin diri. Gue harus nempatin dirinya gimana sih di tengah tim yang seperti ini.